트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Maluku. Sejarah Kerajaan Tidore. Sejarah Kerajaan Tidore pada awal berdiri tahun 1081 hingga masa pemerintahan Raja keempat. Agama dan letak pusat kekuasaan Kerajaan Tidore belum dapat dipastikan. Menurut buku Menjadi Indonesia, 13 abad eksistensi Islam di Indonesia yang ditulis Qomatuddin Hidayat dan kawan-kawan. Pada awalnya yang disebut dengan Maluku meliputi Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Keempat wilayah ini bernama Moloku Kiraha yang artinya Persatuan Empat Kolano atau Kerajaan. Letak pada Kerajaan Tidore yaitu di sebelah selatan Ternate. Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku 1780 sampai 1805 Masehi. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Perdagangan. Tidore merupakan salah satu tanah penghasil utama cengkeh di antara Ternate, Moti, Makian, dan Bacan. Untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat Tidore sangat bergantung sepenuhnya pada bahan makanan yang diimpor dari kepulauan lain. Meskipun sejarah mencatat bahwa Tidore merupakan penghasil cengkeh dan memegang peranan penting dalam perdagangan rempah dunia, namun budidaya tanaman tersebut baru dimulai perempat pertama abad ke-16. Tidore berhasil menghasilkan sekitar 1.400 cengkeh setiap tahunnya. Penguasa Tidore kala itu memindahkan ibu kotanya ke pesisir tidak lama sebelum kedatangan menjelajah Portugis dengan alasan jalur pesisir berkaitan dengan melesatnya pemasukan perdagangan. Produksi rempah-rempah dan kemajuan perdagangan berakar dengan kuatnya agama Islam, menjadikan Tidore dikenal sebagai pusat cengkeh di Maluku yang utama. Namun, masa kejayaan Tidore sontak hilang ketika Sultan Al-Mansur mulai bersekutu dengan orang-orang Spanyol dalam mendirikan pasar untuk kepentingan transaksi perniagaan. Tidore yang sebelumnya bernama Tadore pada tahun 1521 menjalin aliansi perdagangan eksklusif dengan Spanyol. Di tahun sebelumnya pula, Tidore telah menjadi musuh bebuyutan Ternate yang telah bersekutu dengan Portugis dan telah mereka izinkan mendirikan benteng di Ternate. Pendidikan. Sama seperti kerajaan Ternate, ketika Zainal Abidin menjadi sultan, Zainal Abidin menerapkan hukum Islam sebagai undang-undang kerajaan. Kemudian, untuk memajukan bidang pendidikan di Kesultanan Tidore, ia juga membangun sekolah atau madrasah. Sejak saat itu, Islam berkembang pesat di Tidore dan menjadi agama yang resmi di kerajaan Tidore. Seni budaya. Salah satu akulturasi budaya yang berkembang di kerajaan Ternate dan Tidore adalah ritual wajib, yakni ritual Kolano Uci Sabea. Ritual ini bermakna turunnya sultan ke masjid untuk sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi yang menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Politik. Kesultanan Tidore adalah pemerintahan aristokrasi berdasarkan kelahiran dan kelas marga atau Volaraha, yakni Marga Yade, Akesahu, Jawurum, dan Bagus yang memiliki otoritas tradisional memegang jabatan sultan. Ada beberapa persekutuan yang terbentuk sebagai reaksi atas kepentingan Ternate dan Tidore terhadap kekuasaan, yaitu sebagai berikut. 1. Ulilina atau Persekutuan 5 meliputi Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Selanjutnya ada Ulisiwa yaitu Persekutuan 9 meliputi Tidore, Makian, Jailolo, dan lain-lain. Masa kejayaan kerajaan Tidore.
Salah satu Raja Tidore yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan menuju puncak kejayaan adalah Sultan Nuku. Pada periode ini, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Kehidupan politik kerajaan Tidore dapat dianggap mapan dengan struktur pemerintahan yang telah teratur. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh kepulauan Maluku. Bahkan Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Raja-raja Kerajaan Tidore: Kolano Syahjati alias Muhammad Nagil bin Jafar Asidik, Kolano Bosa Mawange, Kolano Syuhud alias Subu, Kolano Bali Bunga, Kolano Duku Adoya, Kolano Kimatiti, Kolano Seli, Kolano Matagena, Kolano Nuruddin, Kolano Hasan Syah, Sultan Ciriliati alias Jahmaluddin, Sultan Al-Mansur, Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain, Sultan Kiai Mansur, Sultan Iskandar Sani, Sultan Gapi Baguna, Sultan Mole Majimu alias Jainuddin, Sultan Muromalomo alias Alauddin Syah, Sultan Gorontalo alias Saiduddin, Sultan Saidi, Sultan Mole Maginyau alias Malikiddin, Sultan Saifuddin alias Jokota, Sultan Hamzah Faruddin, Sultan Abdul Fadil Mansur, Sultan Hasanuddin Kaicil Garsia, Sultan Amir Bifotil Aziz Muhyiddin Malikul Manan, Sultan Muhammad Masud Jamaluddin, Sultan Patra Alam, Sultan Hairul Alam Kamaluddin Asgar, Sultan Nuku, Sultan Zainal Abidin, Sultan Mutahuddin Muhammad Thohir, Sultan Ahmadul Mansur Sirajuddin Syah, Sultan Ahmad Saifuddin Alting, Sultan Ahmad Fatahuddin Alting, Sultan Ahmad Kawiyuddin Alting alias Shahjuan, Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan Zafar Syah, Sultan Husain Syah. Masa keruntuhan Kerajaan Tidore. Runtuhnya Kerajaan Tidore setelah Sultan Nuku wafat pada 1805. Belanda kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan tersebut didukung dengan kondisi di Kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Pada akhirnya, Kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Selanjutnya, peninggalan. Kerajaan Ternate memiliki beberapa peninggalan yang masih terjaga hingga saat ini. Di antaranya yaitu 1. Makam Sultan Babullah. Sultan Babullah adalah raja ke-24 dari Kerajaan Ternate. 2. Istana Sultan Ternate. Istana Kerajaan Ternate masih berdiri hingga sekarang. 3. Masjid Kerajaan Ternate. 4. Benteng Toluko. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi